Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 296, Santo Bela Diri, Yue Kongjun. Kekuatan hukum kehidupan dan kematian ternyata lebih kuat dari hukum 5 elemen yang kudapatkan dari alam rahasia tingkatan raja. Sebenarnya, Luo Xiu juga agak terkejut dengan efek yang ditimbulkan dirinya. Berbeda dari hukum 5 elemen, ketika dia menggunakan hukum kehidupan dan kematian, tidak ada tanda hukum yang muncul di pelipisnya. Hal ini karena hukum kehidupan dan kematian dipahami oleh dirinya sendiri melalui gambar ketiga hukum asal-usul, lalu digabungkan dengan tubuhnya sendiri. Sementara itu, hukum 5 elemen diwujudkan dari fragmen hukum dan sama dengan meminjam kekuatan eksternal. Ketika diaktifkan, tanda hukum akan muncul di pelipisnya. Sama seperti ketika Qi Fatian mengaktifkan hukum atribut emas barusan, tanda hukum pun muncul di antara alisnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan hukum yang dia gunakan juga diperoleh melalui fragmen hukum. Dengan adanya hukum kehidupan dan kematian, hukum 5 elemen enggak akan terlalu berguna lagi bagiku. Nanti, aku bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan anggota sekte lainnya, pikir Luo Xiu. Melihat reaksi terkejut dan ketakutan dari orang-orang yang datang untuk menyaksikan upacara, Luo Xiu tahu bahwa efek yang dia inginkan sudah hampir tercapai. Selama upacara pembukaan sekte ini bisa diselesaikan dengan lancar, kedepannya, seluruh negara bagian Tanah Langit harus menghormati Tarsuna. Pangeran, sedangkan gurunya, Yue Kongjun, adalah keberadaan di tingkat Santo Bela Diri. Di negara bagian Tanah Langit, seorang ahli super dengan tingkat Santo Bela Diri adalah keberadaan yang bisa menghancurkan segala sesuatu. Bahkan, inspektur dari 4 perkumpulan terbesar seperti Qi Fatian dan Mu Zixiu juga harus menahan diri di depan Master Santo Bela Diri. Sebab, di dunia sekarang ini, manusia, siluman, dan iblis hidup berdampingan. Seorang ahli Santo Bela Diri bisa disebut sebagai kekuatan tempur tingkat tinggi dari ras manusia. Jumlah mereka juga tidak banyak sehingga status mereka sangat dihormati. Sekte Tarsuna benar-benar telah memprovokasi banyak musuh kuat. Dengar-dengar, ada 2 pangeran bela diri dengan latar belakang yang hebat telah tewas di pertempuran Gunung Sungai Surgawi. Ketua Sekte Tarsuna, Luo Xiu, juga terlibat. Sekte Sungai Panjang sudah dibasmi, selanjutnya adalah giliran Sekte Tarsuna. Sayang sekali, potensi ketua muda ini enggak terbatas. Seorang Santo Bela Diri datang secara pribadi. Takutnya, upacara pembukaan sekte ini akan berubah menjadi upacara pemusnahan sekte. Banyak sekali orang yang hadir untuk menyaksikan upacara pembukaan sekte Tarsuna. Kedatangan Yue Kongjun membuat banyak orang membicarakannya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh sekte Tarsuna tadi memang sangat besar. Namun, ketika menghadapi seorang Santo Bela Diri, tidak ada yang berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melawannya. Akan tetapi, ekspresi Luo Xiu tetap tenang dan santai. Dia melihat ke langit dan berkata dengan santai, waktunya sudah tiba, upacara dimulai. Yue Kongjun berdiri di langit dengan tenang dan tatapannya tertuju pada Luo Xiu. Alisnya sedikit berkerut ketika melihat bahwa ketua muda ini tidak memedulikan dirinya. Seiring dengan terdengarnya suara Luo Xiu, seluruh sekte Tarsuna tiba-tiba memancarkan cahaya yang terang. Formasi pelindung agung tingkat 7 diaktifkan dan suara raungan mulai terdengar. Aula reinkarnasi tempat Luo Xiu berada perlahan-lahan terangkat dan melayang di tengah udara. Alasan istana ini bisa melayang adalah karena formasi mengambang yang telah diatur sebelumnya. Semua orang memang tahu tentang hal ini, tetapi mereka tetap merasa terguncang ketika melihat istana megah yang melayang di udara. Segera setelah itu, ketiga aula tetua juga terangkat dan mengambang di bawah aula reinkarnasi. Selanjutnya, 18 istana pelindung berada di bawah aula tetua. Mereka mendukung aula reinkarnasi yang berada di posisi teratas seperti sebuah piramida. Kalau senior datang untuk menyaksikan upacara, silakan duduk. Luo Xiu berdiri di depan aula reinkarnasi yang mengambang di udara dan menatap Yue Kongjun. Yue Kongjun tidak berbicara, tatapannya tertuju pada beberapa orang yang duduk di depan aula reinkarnasi. Terutama Qi Fatian, inspektur dari wilayah selatan. Yue Kongjun tentu mengetahui identitasnya. Master Yue, Ketua Luo Xiu dari Sekte Tarsuna adalah generasi baru yang sangat dihargai oleh Inspektur Jenderal, ujar Qi Fatian sambil berdiri dan menangkupkan tangannya pada Yue Kongjun. Ketika mendengar kata Inspektur Jenderal, wajah Yue Kongjun menunjukkan sedikit keterkejutan.
Kemudian, dia mendarat di aula reinkarnasi dan duduk di salah satu tempat. Melihat tindakan Yue Kongjun, Luo Xiu tahu bahwa dia seharusnya tidak akan menyerang Sekte Tarsuna. Kelihatannya, nama Inspektur Jenderal masih sangat berguna dan bisa memengaruhi seorang santo bela diri. Setelah duduk, Yue Kongjun berkata dengan datar sambil menatap Luo Xiu, sungguh generasi muda yang berbakat. Gerbang sekte telah dibuka, penerimaan murid dimulai. Gai Lianhong melangkah maju dan berdiri di udara. Seberkas cahaya yang cemerlang membentuk sebuah tangga yang terbentang dari gerbang Sekte Tarsuna. Seperti yang diketahui semua orang, Sekte Tarsuna akan membuka gerbang sekte mereka dan menerima murid hari ini. Jadi, selain para ahli bela diri yang datang dari berbagai penjuru negara bagian tanah langit untuk menyaksikan upacara, ada juga orang-orang yang ingin menjadi murid sekte. Melihat pemandangan ini, semua orang pun terdiam. Ketiga pangeran bela diri dari Sekte Angin Guntur telah meninggal. Tetua Sekte Matahari Hitam juga sudah tewas. Zhu Qing, ahli level ke-7 pangeran bela diri dari gunung tanpa perahu, terluka parah dan ditangkap hidup-hidup. Ahli santo bela diri, Yue Kongjun, datang secara pribadi, tetapi memilih untuk berkompromi dan tidak bertindak sehingga menjadi penonton upacara. Gerbang Sekte Tarsuna telah dibuka dan kekuatan mereka sudah terbentuk. Di dalam negara bagian tanah langit, berbagai sekte dan keluarga bangsawan berskala besar maupun kecil telah mengirimkan murid-murid muda yang unggul. Mulai sekarang, Sekte Tarsuna tanpa diragukan lagi akan menjadi kekuatan terbesar di negara bagian tanah langit. Jika murid unggul mereka bisa bergabung dengan Sekte Tarsuna, itu pasti akan memainkan peran besar dalam perkembangan kekuatan keluarga mereka sendiri. Hanya dalam beberapa saat, tangga yang terbentuk dari cahaya sudah dipenuhi oleh ribuan orang. Di depan aula reinkarnasi, Luo Xiu duduk bersama ketiga pangeran bela diri, yaitu Mu Zixiu, Qi Fatian, dan Ning Hezu, serta santo bela diri, Yue Kongyun. Di bawah mereka, duduk para penguasa bela diri seperti Yuan Cheng. Sementara itu, kultivator dengan basis kultivasi tingkatan raja tidak memenuhi kualifikasi untuk duduk. Oh Hu Liang terbang ke udara dan memandangi orang-orang di tangga yang berniat untuk bergabung dengan Sekte Tarsuna, lalu berkata dengan lantang, ahli pemurnian pil peringkat 3 ke atas bisa mendaftar di pavilion alkimia. Wei Haoran juga berdiri di pavilion formasi dan berkata, ahli formasi peringkat 3 ke atas bisa melapor ke pavilion formasi. Sementara itu, Su Jingnian berjaga di pavilion pembentukan senjata. Pandai besi peringkat 3 ke atas bisa datang ke pavilion pembentukan senjata. Ketika mereka berbicara, jalan yang terbentuk dari layar cahaya masing-masing terbentang keluar dari ketiga pavilion. Dari ribuan orang yang datang untuk bergabung dengan Sekte Tarsuna, ada banyak orang yang seketika berpencar untuk menuju ke pavilion alkimia dan pavilion formasi. Sementara itu, hanya ada 2 orang yang berjalan ke pavilion pembentukan senjata. Alasan kenapa ada lebih banyak ahli pemurnian pil dan ahli formasi yang datang secara alami adalah karena efek identitas Luo Xiu dan ketua Wei Haoran. Sementara itu, orang-orang yang tersisa harus melalui seleksi untuk menjadi anggota Sekte Tarsuna. Gai Lianhong yang bertanggung jawab atas konten ujiannya. Meskipun ada sedikit masalah selama upacara pembukaan sekte ini, semuanya termasuk berjalan lancar. Konon, Istana Ungu adalah alam rahasia untuk berkultivasi milik Sekte Tarsuna kuno. Hanya saja, karena erosi selama puluhan ribu tahun, lingkungan kultivasi di dalamnya sudah enggak sebagus dulu. Kini, Ketua Luo kembali membentuk Sekte Tarsuna, berarti Ketua Luo seharusnya telah mendapatkan warisan Tarsuna. Aku ingin tahu apakah Ketua Luo telah memulihkan lingkungan kultivasi di Istana Ungu. Di depan aula reinkarnasi, Qi Fatian tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Luo Xiu tersenyum tipis. Ini sungguh memalukan. Kemampuanku terbatas dan masih jauh dari bisa memulihkan formasi pengumpulan roh di dalam alam rahasia menjadi seperti semula. Kamu masih rendah hati seperti biasanya. Bisa memiliki basis kultivasi seperti ini sebelum berusia 20 tahun, pencapaianmu di masa depan enggak akan terbatas, kata Mu Zixiu sambil tersenyum. Tidak perlu membicarakan kekuatan Luo Xiu, kecepatan peningkatan basis kultivasinya sudah cukup untuk membuat Mu Zixiu dan Ning Hezu memahaminya. Lebih dari setahun yang lalu, basis kultivasi Luo Xiu masih berada di tingkatan raja tahap awal, tetapi kekuatannya sudah setara dengan penguasa bela diri. Hanya dalam waktu 1 tahun, basis kultivasinya sudah meningkat sampai tingkatan penguasa bela diri. Selain itu, kekuatan tempurnya bisa menandingi dan bahkan membunuh pangeran bela diri. Hal ini benar-benar mengerikan. Bagaimanapun, makin ke belakang, akan makin sulit untuk melawan seseorang dengan basis kultivasi di atas dirinya. Ketika Luo Xiu mencapai tingkatan pangeran dan bisa melawan santo bela diri, itu sudah bukan mengerikan lagi, melainkan menantang langit. Terhadap seleksi murid baru, Wei Haoran sejak awal sudah mengatur berbagai formasi penilaian sesuai dengan permintaan Luo Xiu.
Setelah seleksi yang dilakukan tahap demi tahap, hanya seratusan orang yang tersisa dari 1.000 orang dan memenuhi syarat untuk menjadi murid non-inti Sekte Tarsuna. Basis kultivasi orang-orang ini mungkin bukan yang tertinggi dari ribuan orang tersebut. Namun, mereka semua memiliki dasar fondasi yang kuat. Setelah bergabung dengan Sekte Tarsuna, selama bekerja keras dan berkultivasi selangkah demi selangkah, mereka setidaknya bisa mencapai tingkatan penguasa di kemudian hari. Sebenarnya, upacara pembukaan sebuah sekte adalah untuk menunjukkan kepada dunia mengenai aset dan kekuatannya. Pelindung sekte, Gai Lianhong, telah membunuh 3 pangeran bela diri dari Sekte Angin Guntur. Luo Xiu menangkap Su Qing yang merupakan pangeran bela diri tahap lanjutan. Semua ini sudah menunjukkan kekuatan Sekte Tarsuna. Adapun aset suatu kekuatan, itu secara alami merupakan warisan. Pavilion Tarsuna dibuka dengan cahaya yang bersinar terang. Berbagai teknik kultivasi seni bela diri dari peringkat ke-7 sampai peringkat ke-9 yang tak terhitung jumlahnya sungguh telah menambah wawasan semua orang. Hanya saja, Luo Xiu tahu betul bahwa setelah didirikan, Sekte Tarsuna bisa mendominasi di negara bagian tanah langit. Namun, mereka masih tidak layak diungkit di seluruh wilayah selatan dan perjalanan masih panjang. Begitu mulai melakukannya, aku, Luo Xiu, pasti harus melakukan yang terbaik. Suatu hari nanti, aku akan membuat Sekte Tarsuna bersinar di alam samudera bintang. Meskipun malapetaka kuno terjadi sekali lagi, Sekte Tarsuna tetap enggak akan runtuh. Saat matahari hampir terbenam, upacara pembukaan sekte pun mendekati akhir. Banyak tamu yang datang untuk menyaksikan upacara juga telah pergi satu demi satu. Luo Xiu berdiri di depan aula reinkarnasi dan menghadap ke hamparan bumi yang luas sambil melihat ke kejauhan. Hatinya dipenuhi oleh perasaan bangga. Dia ingin membuat Sekte Tarsuna mencapai kemuliaan dan kejayaan yang melampaui zaman kuno. Jalan ini pasti akan sulit, tetapi dia merasa sangat percaya diri. Berkultivasi bela diri berarti sedang berebutan hidup dengan langit. Untuk apa takut terhadap bahaya? Yue Kongjun yang merupakan ahli santo bela diri memang tidak membuat masalah, tetapi dia meninggalkan satu kalimat kepada Luo Xiu sebelum pergi. Demi menghargai Inspektur Jenderal, aku enggak akan membuat perhitungan tentang masalah murid bodohku untuk sementara. Tapi, aku hanya akan memberimu waktu 10 tahun. 10 tahun kemudian, kalau kamu enggak punya kekuatan untuk bersaing denganku, Inspektur Jenderal pun enggak akan bisa melindungimu saat aku menyerangmu. Yue Kongjun tidak bertanya tentang apakah Yin Qianhua dibunuh oleh Luo Xiu atau bukan. Bagi seorang ahli santo bela diri, jaringan informasinya sangat luas dan sama sekali tidak sulit untuk menyelidiki suatu masalah hingga jelas. Bagi seseorang yang baru menerobos tingkatan penguasa bela diri, bertarung melawan santo bela diri dalam waktu 10 tahun adalah sesuatu yang mustahil. Jangankan 10 tahun, bahkan waktu 100 tahun juga tidak akan cukup untuk melakukannya. Namun, Luo Xiu tahu betul bahwa perjanjian 10 tahun ini bukanlah sebab akibat antara dirinya dan Yue Kongjun, melainkan merupakan suatu ujian dari Inspektur Jenderal Wilayah Selatan kepada dirinya. Mungkin, Inspektur Jenderal berpangkat tinggi itu tahu bahwa aku telah mencapai tingkatan penguasa bela diri hanya dalam waktu beberapa tahun. Jadi, dia ingin meminjam tangan Yue Kongjun untuk memberiku tekanan dan melihat apakah aku bisa menciptakan keajaiban lagi. Pikiran orang-orang penting sulit dipahami, tetapi Luo Xiu tahu bahwa dirinya hanya bisa berjuang dan terus maju. Suatu hari nanti, dia akan memiliki kekuatan yang setara dengan mereka agar bisa menyingkirkan statusnya sebagai bidak catur.